Halo guys, pernah nggak sih kalian mikir kayak berapa banyak energi yang digunakan di kampus ITB Jatinangor, misalnya buat nyalain lampu, AC, infobus di kelas, dan semuanya. Nah, melalui video ini kita bakal bahas seberapa besar sih konsumsi energi listrik di kampus ITB Jatinangor. Yuk ikutin aku. Perkenalkan, aku Kamila Rabadina Priyatmoko, NIM 166251131, dan ini rekan-rekan kelompok aku. Halo, aku Muhammad Hanif Zaidan dengan NIM 166251145. Aku Amir Ibrahim dengan NIM 166251138. Aku Ahmad Dhani Suara dengan NIM 166251117. Dan aku Kenneth Rizky Kusumo dengan NIM 166251124. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita udah menyiapkan nih beberapa sumber orang petugas kebersihan yang dapat dijadikan sebagai sumber wawancara. Kami juga menyediakan kuesioner yang ditujukan untuk mahasiswa. Untuk target audiensi kita ada 70 orang. Apakah Bapak ingin memperkenalkan diri dulu? Boleh. Nama saya Dodi Hermawan. Kebetulan saya petugas di KU 1, khususnya plottingan yang di lantai 5. Dalam diskusi awal, Pak Dodi menjelaskan bahwa salah satu kendala yang dialami dalam penggunaan listrik di GKU 1 adalah dosen dan mahasiswa suka merubahkan setting AC dari yang sudah ditentukan. Suhu AC terlalu dingin kan, emang cuacanya di sini kan dingin juga gitu kan, jadi saya nyesuaiin juga aman-aman aja. Oh, oke, terima kasih Pak. Tetapi pada saat wawancara, Pak Dodi menjelaskan bahwa dia mengerti mengapa itu terjadi, karena sehari-hari ada kondisi berbeda-beda yang memaksakan perbedaan suhu AC. Sini mau wawancara Pak Rahman ya? Ya, Pak Rahman. Jadi pertanyaan pertama itu, jadi lampu sama AC di GKU 3 itu dinyalakan mulai jam berapa? Itu menyesuaikan ya. Soalnya kan kegiatan perkuliahan itu masing-masing kelas tuh beda-beda. Iya. Mungkin ada beberapa kelas yang mungkin bersamaan. Sebagai contoh, jam 7 kelas mulai, kemungkinan untuk lampu kurang lebih sejam sudah dinyalakan. Soalnya kan harus dibersihkan terlebih dahulu. Lanjut ke pertanyaan kedua itu, jadi ruang di GKU 3 kalau nggak ada kelas itu AC sama lampunya dimatikan atau tetap nyala? Dimatikan. Kalau itu pun kalau nggak ada jadwal. Sebagai contoh, di hari Jumat sekarang jam 1 sampai jam sekian nggak ada perkuliahan, otomatis kelasnya dikunci, alat-alat yang berurusan dengan listrik pasti dimatikan. Terus ke pertanyaan saya yang ketiga, seberapa sering terjadi situasi ketika kelas tidak dipakai tapi lampu dan AC tetap nyala? Jadi kelasnya lagi nggak pakai tapi ternyata AC sama lampunya tetap nyala, itu seberapa sering? Lumayan sih, nggak sering banget sih. Sebagai contoh mungkin kalau kuliahnya kelasnya nggak di webnya ada, cuman nggak datang. Iya, paling kayak gitu sih. Nggak sering-sering banget sih. Dalam diskusi awal, Pak Rahman menjelaskan bahwa ada kondisi di mana lampu di ruang utama GKU 3 tidak dimatikan untuk 2-4 jam atau lebih. Ini terjadi karena mahasiswa belajar di GKU 3 sampai malam maupun bermalam di GKU 3. Kamu gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus yang kendala yang paling besar dalam pelaksanaan jadwal jam nyala AC sama lampu sehari-hari, jadi kendalanya itu apa gitu sih? Dalam nyalain AC sama jam sehari-hari, lampu sehari-hari? Kalau menurut saya nggak ada sih. Nggak Nggak ada terkendala sih. Mungkin waktunya aja sih. Waktu aja sih. Kalau misalkan kuliah jam 7 mungkin waktu untuk menyalakannya harus lebih pagi. Soalnya kan kalian juga kuliah jam 7, setengah 7 kadang sudah pada datang juga kan. Mungkin kayak gitu sih. Perkenalkan, nama saya Amir Ibrahim dari kelompok 4 substan dari Fakultas FPSLSI. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu bersama Bu Rina. Perkenalkan Bu Rina, salah satu orang yang mengurus kelistrikan yang ada pada gedung kuliah utama 2. Untuk pertanyaan pertama, lampu dan AC dinyalakan jadi dimatikan jam berapa di bawah ini? Kalau yang bawah ini, Ibu mulainya ya jam 2 udah nyala. Kalau misalkan ini masih nyala, karena kan di dalam di sini stop kontaknya. Nah kalau di kelas mulai jam 6 masih juga di jam 6.
Sama seperti jawaban-jawaban dari narasumber sebelumnya, AC dan kelistrikan dinyalakan yaitu pada jam 6 sampai jam 7 pagi agar menyesuaikan suhu AC dengan kondisi lingkungan. Untuk yang kedua, jika suatu ruangan tidak ada kelas, apakah AC dan lampunya dimatikan? Tidak perlu sementara ya, karena kan harus efisiensi kan. Kebingungan Bu Rina adalah ketika dosen ingin mematikan suatu AC untuk efisiensi anggaran dana, sedangkan mahasiswa ingin menyalakan AC agar ruangan tetap terasa dingin. Ada tergantung dosennya juga, ada yang minta yang mau nyalain AC, muridnya yang nggak mau. Nah, itu yang terkadang jadi bingung nih, kalau OB kan menurut ke siapa ini? Menyesuaikan kondisi. Iya. Selain wawancara, kelompok kami melakukan survei mahasiswa ITB untuk mendapat pendapat dan persepsi mereka tentang penggunaan listrik di gedung ITB. Dari survei tersebut, ada beberapa hal yang dapat diobservasi. Pertama, mayoritas mahasiswa ITB sudah pernah berkegiatan sampai malam di ITB. Dengan 23,8% responden menjawab mereka sering bermalam di ITB. Itu boros listrik karena seharusnya lampu dan AC sudah mati saat malam. Kedua, mayoritas mahasiswa tidak sering melihat proyektor nyala jika tidak dipakai. Jadi penggunaan proyektor sudah tidak terlalu memboros listrik. Ketiga, mayoritas mahasiswa sering ngecas HP dan laptop. Walaupun ini kelihatannya seperti hal yang minor, ini masih memboroskan listrik. Keempat, dari hasil jawaban mahasiswa penggunaan cahaya alami saat jam kelas masih menengah. Sebaiknya meningkatkan penggunaan cahaya alami jika kondisi benar untuk menghemat listrik. Kelima, ada banyak mahasiswa yang merasa bahwa suhu di kelas terlalu dingin, dan mayoritas mahasiswa tidak pernah menggantikan settingan AC di ruang. Sebaiknya, jika mahasiswa merasa terlalu dingin, mereka seharusnya bisa tanya untuk menaikkan suhu AC, untuk menghemat listrik dan agar dapat belajar di kondisi yang lebih nyaman. Keenam dan terakhir, mayoritas mahasiswa tidak pernah merasa kelas terlalu gelap. Jadinya, jumlah lampu tidak harus ditambahkan dan jenis lampu tidak harus diganti. Jadi penggunaan listrik untuk lampu tidak harus dinaikkan untuk kenyamanan mahasiswa. Jadi untuk masalah ini dapat berupa penerapan teknologi praktis yang terbukti memanfaatkan bagi efisiensi listrik, misalnya pemasangan lampu smart LED yang dilengkapi sensor gerak di dalam kelas. Lampu ini dapat menghemat penggunaan listrik karena lampu hanya menyala jika ada gerakan saja dan jika ada mahasiswa di dalam kelasnya. Selain itu, dalam penggunaan pendinginan ruangan atau AC, upaya efisiensi energi dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kontrol yang menerapkan mode hemat listrik dengan cara membataskan pengaturan temperatur dari peralatan penyejuk udara yang hanya akan beroperasi pada kisaran 24 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius agar pemborosan listrik dapat diminimalisasi. Sekian dari kami, semoga video ini bisa bermanfaat bagi seluruh mahasiswa ITB Jatinangor dan seluruh sivitas akademik.